dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 2 kelas A pagi. Saya akan mempresentasikan makalah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Anak Bangsa. Alasan saya memilih judul Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Anak Bangsa adalah karena pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tentang nilai moral dan perilaku menjadi warga negara yang baik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang penting bagi setiap anak bangsa, karena pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi panutan untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang. Banyak manfaat yang bisa kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan, seperti kita dapat belajar etika, moral, norma, dan masih banyak lagi yang bisa kita dapat dari pelajaran ini. Perkembangan era globalisasi yang begitu cepat saat ini membuat tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara ikut berubah. Pendidikan kewarganegaraan untuk mencegah terjadinya perilaku negatif akibat perkembangan tersebut. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena mengajarkan sikap saling menghargai keberagaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Poin-poin penting dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat dinilai membentuk warga negara menjadi pribadi yang berpikir kritis. Dengan begitu, akan tercipta masyarakat yang berdaya saing dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Rumusan masalah. 1. Mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Kedua, apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk anak bangsa? Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut civicus. Selanjutnya, kata civicus diserap ke bahasa Inggris menjadi kata civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic lahir kata civic education, yaitu pendidikan kewarganegaraan telah dikenal Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Sementara itu, anak bangsa Indonesia diharapkan dapat memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang kuat untuk mempertahankan NKRI, karena hakikat NKRI adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama. Walaupun masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya, pendidikan kewarganegaraan menurut Depdiknas 2006.249 adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk anak bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan anak bangsa yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan dunia yang memasuki era globalisasi atau milenial, menghadapi semua permasalahan yang datang dengan jiwa yang tenang dan menjadi generasi yang cinta damai.
3. Manfaat pendidikan kewarganegaraan untuk anak bangsa. Yang pertama, membentuk rasa nasionalisme. Kedua, membentuk rasa patriotisme. Ketiga, membentuk insan yang berkarakter Indonesia. Yang keempat, menjadi seorang anak bangsa yang memiliki toleransi tinggi. Yang kelima, menjadi sosok anak bangsa yang cinta damai. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Setiap manusia yang hidup berhak mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang boleh melarang atau menghalanginya. Pendidikan yang baik akan berguna untuk masa depan manusia itu sendiri. Pendidikan yang diberikan juga harus adil, tidak boleh membeda-bedakan orang. Termasuk pendidikan yang sedang saya bahas ini, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang sangat berguna untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita arti dari Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai masyarakat yang hidup di negara ini harus bisa mentoleransi perbedaan agama, suku, adat, dan ras. Dalam pendidikan kewarganegaraan ini juga mengajarkan kita menjadi generasi yang cerdas serta mempunyai budi pekerti yang luhur, sehingga menjadi masyarakat yang bermakna dan mempunyai karakter. B. Saran. Menurut saran saya, kita sebagai anak bangsa serta penerus generasi bangsa harus lebih giat belajar dalam pendidikan apapun, terutama di bidang pendidikan kewarganegaraan. Banyak hal positif yang bisa kita contoh dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan perlu dipertahankan penerapannya pada semua tingkat jenjang pendidikan, karena pendidikan kewarganegaraan memberikan peranan yang besar dalam membentuk kepribadian warga negara untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah list daftar pustaka yang menjadi acuan dalam makalah yang saya buat. Sekian presentasi dari saya tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk anak bangsa. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.